Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi-materi pembelajaran untuk sekolah dasar. Selain itu juga channel Education ini memberikan pembahasan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 serta soal-soal tes CPNS yang insya Allah akan diadakan tahun ini. Mudah-mudahan terlaksana, tidak ada gangguan. Jadi kepada Bapak Ibu yang sudah mampir, yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu. Dan jika Bapak Ibu belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan sekarang klik like dan subscribe, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu selalu update mengikuti video yang akan channel Education and Sport update, yang akan di-upload oleh channel Education and Sport. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021, masih tentang kompetensi teknis. Sekarang kita memasuki video yang ke-62. Kita langsung aja memasuki soalnya. Nomor 1, memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jadi, memilih media ini kita tidak bisa sembarangan, tidak asal ambil media ini enggak ya. Tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, apakah media ini untuk belajar individual atau digunakan untuk belajar kecil atau belajar besar atau massal. Nah, pernyataan ini sesuai ya dengan pemilihan media ini termasuk kriteria konteks penggunaan. Karena di sini dia akan digunakan untuk belajar individual, ya, untuk belajar individual, untuk belajar kecil atau belajar besar atau massal. Berarti ini digunakan untuk konteks penggunaan. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Peserta didik menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Peserta didik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jadi, kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang peserta didik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Dengan demikian, maka isian yang paling tepat adalah yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran,
seorang guru harus menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya input yang luas dan media yang memiliki daya input yang terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jadi, dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam, ini dapat dari jangkauannya Bapak Ibu ya. Media dilihat dari kemampuan jangkauannya, dibagi ke dalam media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Berarti dengan demikian maka isian yang atau pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Karena di sini jangkauannya Bapak Ibu ya, jangkauannya. Berarti daya liputnya yang luas atau terbatas. Oke, kita lanjut ke materi ke soal berikutnya. Di ruang media tersebut tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu waktu mengoperasikan, tujuan, visi misi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jadi, media memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini, ya. Jadi, pertimbangan dalam memilih media harus diperhatikan adalah tujuan. Kita dalam memilih media harus memperhatikan tujuan kita menggunakan media tersebut atau memilih media tersebut. Sasaran didiknya, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media. Yang A ya, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Pemilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Oke Bapak Ibu, jadi di sini ada beberapa pernyataan terkait dengan media pembelajaran. Oke,
Pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 adalah media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Oke, berarti pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 5 ini adalah yang C, Bapak Ibu ya. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, itu aja video pembahasan yang bisa channel Education and Sport sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya yang akan mengikuti kegiatan tes PPPK tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan bagikan video ini melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai seperti Facebook, Instagram, Telegram, WA, dan sebagainya. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, karena klik like dan subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Ya. Like dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal bagi channel Education and Sport ini dalam atau untuk tetap eksis menyampaikan materi pembelajaran dan pembahasan soal bagi guru honor ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas like, subscribe, komen, lonceng notifikasinya dibunyikan, serta men-share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.